Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sumber dan Alat untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan, yaitu akal, wahyu, intuisi, dan panca indera. Yang akan dibawakan oleh pemakalah pertama, yaitu Widya Unjani Magistri dengan subjudul Definisi Akal, Penginderaan, Intuisi, dan Wahyu. Pemakalah kedua yaitu Lita Cahyaning Tias dengan subjudul Sumber Pengetahuan Manusia, dan pemakalah terakhir yaitu Sofia Niswah Konita dengan subjudul Alat Pengenalan dan Pengetahuan Manusia. Baiklah, presentasi akan dimulai dengan pembahasan subjudul tersebut. Definisi akal, penginderaan, intuisi, dan wahyu. Kata akal berasal dari kata akola, masdar dari kata akola yakilu yang maknanya fahima wa tadabbaro. Kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Penginderaan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengindra. Aliran filsafat yang menggunakan penginderaan sebagai berikut adalah empirisme. Kemudian intuisi berasal dari kata lain intueri atau intuitius, berasal dari gabungan in berarti pada dan tueri artinya melihat. Kemudian menjadi bahasa Inggris intuition. Intuisi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman terhadap sesuatu yang didapat langsung tanpa menggunakan rasio dan panca indera dan terkadang bersifat bawaan. Intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tapi berbeda dengan kebebasannya. Sedangkan kata wahyu, dalam arti bahasanya adalah isyarat yang cepat. Wahyu adalah kata masdar yang memiliki pengertian dasar tersembunyi dan cepat. Terkadang juga wahyu digunakan dalam kata isim maf'ul, diwahyukan. Wahyu sendiri secara syara adalah sumber pengetahuan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Wahyu adalah sumber pengetahuan yang bersandar pada teoritas Tuhan sebagai Sang Maha Ilmu. Namun arti yang paling terkenal adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi, yakni sabda Tuhan yang disampaikan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada manusia untuk dijadikannya pegangan hidup. Sumber pengetahuan manusia. Sumber pengetahuan manusia dibagi jadi 4, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisionisme, dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Manusia tahu es dingin karena ia menyentuhnya, gula manis karena ia mencicipinya. Empirisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Jadi, pengetahuan indrawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada skabilitas organ-organ tertentu. Sedangkan nomor yang kedua, rasionalisme. Pikiran manusia hal ini melahirkan paham rasionalisme yang berpendapat bahwa sumber satu-satunya dari pengetahuan manusia adalah rasionya atau akal budi. Pelopornya ialah René Descartes. Aliran ini sangat mendewakan akal budi manusia yang melahirkan paham intelektualisme dalam dunia pendidikan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akal yang pertama menemukan pengetahuan dan ilmu, sebagaimana akal membagi ilmu menjadi ilmu syar'i, ilmu hukum yang diperoleh dari wahyu, dan ilmu akli, yaitu ilmu yang diperoleh murni dari akal. Fungsi akal sangat tinggi dalam memahami wahyu, sehingga akal menyampaikan manusia dalam ketauhidan. Yang ketiga, intuisionisme. Intuisionisme ialah metode yang tidak berdasarkan penalaran maupun pengalaman dan pengamatan indera. Kaum intuisionis berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan khusus, yaitu cara khusus untuk mengetahui yang tidak terikat pada indera maupun penalaran. Pentingnya pengetahuan yang diperoleh dengan intuisi adalah bahwa pengetahuan itu bukanlah pengetahuan yang berasal dari luar diri kita, yang bersifat dangkal, melainkan berasal dari dalam diri kita. Menurut kaum intuisionis, dengan intuisi kita mengetahui diri kita, mengetahui karakter, perasaan, dan motif orang lain, serta kita mengetahui mengalami hakikat yang sebenarnya tentang waktu,
gerak, dan aspek-aspek yang fundamental dalam jagat raya ini. Dan yang terakhir ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, wahyu itu artinya bisikan atau bisikan ke dalam hati, mengilhamkan atau isyarat yang cepat dan sangat rahasia. Menurut Mana Al-Qottan, yang dimaksud wahyu adalah al-isyarah asy-syari'ah, yakni pesan-pesan Allah yang disampaikan dengan jalan bisikan dalam sukma Rasulullah SAW, dengan kata-kata yang tersembunyi yang sangat cepat atau sebagian dengan tanda-tanda fisikal. Wahyu Allah berisikan pengetahuan mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh empiris maupun yang mencakup permasalahan yang transendental seperti latar belakang dan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Pengetahuan ini berdasarkan kepercayaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pengetahuan. Alat pengenalan pengetahuan manusia. Kita memiliki lebih dari 5 macam alat indera. Organ-organ ini merupakan satu-satunya jalan dari mana kita mendapatkan informasi, baik informasi tentang dunia luar maupun informasi tentang kondisi diri sendiri, yang menjadi pengalaman kita. Semua pengetahuan bersumber pada pengalaman, dan pengalaman bergantung pada kesan-kesan keinderaan. Alat-alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk memperoleh pengenalan pengetahuan adalah semua alat indera yang dimiliki, yaitu 1. Mata yang dapat melihat dan mengamati. 2. Telinga yang dapat mendengar. 3. Hidung yang dapat mencium. 4. Mulut yang dapat mengeluarkan suara. 5. Kulit yang dapat menyentuh, meraba, dan merasakan. 6. Insting atau otak yang dapat berimajinasi, berproses, dan mengolah informasi. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.